Saudara, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana supaya kita tetap setia di dalam segala keadaan apapun. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kesetiaan ini bukan hal yang mudah. Dan berbicara tentang kesetiaan ini adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Mengapa kita harus tetap setia? Karena di dalam kita membangun sebuah hubungan, baik antar sesama, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, baik di dalam pelayanan kita, dan juga baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan, harus dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus setia. Salah satu buah roh yang diperintahkan Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus tetap setia. Untuk kita katakan setia memang bukan hal yang mudah. Kalau kita dalam keadaan baik, memang gampang untuk kita bisa setia, gampang untuk kita katakan setia. Tapi bagaimana? Biasanya dalam membangun sebuah rumah tangga, biasanya tiap bulan suami kita bisa kasih kita uang, mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, mungkin 40 juta. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba suami kita tidak lagi mendapatkan pekerjaan itu? Apakah kita tetap setia kepada dia? Nah, inilah saudara salah satu contoh. Kita perhatikan bagaimana sebuah perahu ketika bertubi-tubi ombak itu menghantam perahu itu. Apakah kita melihat perahu itu masih bisa berjalan? Ataukah ia tetap berdiri teguh? Ataukah dia akan tenggelam? Begitu juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita ditimpa oleh persoalan yang bertubi-tubi, saudara, apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap bertahan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kata setia bukan hal yang mudah. Tidak seperti kita membalik telapak tangan. Hari ini bisa kita katakan kita bisa komitmen untuk setia kepada pasangan kita, setia dalam pekerjaan kita, setia kepada Tuhan. Tetapi ketika ada persoalan, apakah kita masih tetap setia? Banyak orang katakan aku baik, tapi firman Tuhan katakan orang yang setia, siapakah bisa mendapatkannya? Oleh sebab itu saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan. 3 poin bagaimana caranya supaya kita tetap setia di dalam keadaan apapun. Yaitu firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, yaitu kita harus menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Kita tetap pegang kepada janji Tuhan. Ingat, kalau kita takut kepada Tuhan, pasti kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak menaruh pengharapan kita kepada manusia. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, pasti kita akan gampang kecewa, kita akan gampang mundur, kita akan gampang putus asa. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan kecewa, kita tidak akan gampang mundur. Sebesar apapun persoalan, kita tetap katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup membuka jalan yang terbaik dalam hidupku. Oleh sebab itu, kalau kita mau tetap setia, poin yang pertama, biarlah kita menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, memberi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan akan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa setia di dalam keadaan apapun. Yaitu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus tetap setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Mari kita buka bersama firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 21. Di situ kita akan menemukan, sekali lagi saya katakan, Matius pasal yang ke-25 atas 21, yaitu firman Tuhan katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, seberapa tanggung jawab sekecil apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita,
mungkin di dalam pekerjaan kita, kita dipercayakan hal-hal yang sederhana, baiklah kita tetap setia. Begitu juga dalam pelayanan kita, walaupun kita diberikan tanggung jawab, mungkin baru aser, mungkin baru tukang parkir, apapun yang bagi kita menganggap itu baru hal yang kecil. Ingat baik-baik, Tuhan tidak menuntut apa-apa dari saudara, tetapi Tuhan mau supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita perhatikan bagaimana Daud, ia adalah salah satu contoh yang luar biasa, bagaimana ia tetap setia dalam perkara yang kecil, walaupun dia dipercayakan menggembalakan hanya 2-3 ekor domba saja, kambing domba saja, tetapi Daud tetap setia, walaupun beruang mau datang menerkam kambing dombanya, mau menghancurkan kambing dombanya, mau memakan kambing dombanya, ia pergi mengejar dan ia mengambil, kata firman Tuhan, ia mengambil kambing domba dari mulut beruang itu. Saudara, begitu luar biasa Daud bertanggung jawab 2-3 ekor kambing domba. Apapun yang terjadi, ia tetap setia melayani mereka, ia tetap setia mendampingi mereka, sehingga tidak heran kalau Tuhan mengangkat Daud untuk memerintahkan bangsa Israel. Tuhan mengangkat Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Saudara, Tuhan tidak memakai orang yang hebat saja, tetapi Tuhan memakai orang-orang yang bisa setia di dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan sanggup mengangkat saudara, mempercayakan saudara dalam perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Kita belajar yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu bagaimana caranya supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Poin yang terakhir, yaitu kita harus melakukan apapun yang kita lakukan harus seperti kita lakukan kepada Tuhan. Kita bisa buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, sebab untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan sama seperti kepada Tuhan. Kalau kita lakukan sama seperti kepada Tuhan, maka kita tidak akan gampang kecewa, kita tidak akan gampang mundur. Ketika kita dibentuk dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita, mungkin kita disudutkan, kita ditekan, mungkin kita diintimidasi, mungkin kita dihakimi. Tapi ingat baik-baik, yang dibentuk adalah kehidupan saudara dan saya. Ingat, berbicara gereja bukan bangunan, tapi berbicara gereja adalah kehidupan saudara dan saya. Kitalah yang sedang dibangun oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap setia. Kalau kita tetap setia, maka kita tetap akan bisa mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita tetap setia dalam kondisi apapun. Kita tidak akan gampang mundur, kita tidak akan gampang untuk kecewa. Ketika kita diserang, kita tetap katakan, Tuhan terima kasih, aku percaya aku bisa mampu untuk melewati tantangan demi tantangan yang Engkau berikan. Sehingga apa? Ketika kita tetap setia, maka Tuhan akan mempercayakan kita kepada tanggung jawab yang besar. Ketika kita bisa mengelola karunia-karunia kita dengan baik, maka Tuhan akan menambahkan karunia itu sesuai dengan porsi kita. Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, 1 talenta kita bisa mengelola dengan baik, maka Tuhan akan terus mempercayakan talenta-talenta baru. Karena apa? Kita mampu setia dan mampu melakukan dengan taat dan setia. Haleluya. Firman Tuhan yang terakhir saya menguatkan buat saudara dan saya. Kita bisa buka bersama di dalam Wahyu. Mari kita buka bersama di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Saya akan bacakan firman Tuhan ini yang terakhir buat saudara, yang menguatkan saudara. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Ingat baik-baik, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap setia kepada Tuhan di dalam segala hal apapun? Ingat, yang pertama kita harus hidup takut kepada Tuhan. Yang kedua, ingat, kita harus setia dalam perkara yang kecil. Dan yang ketiga, apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan sama seperti kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan kecewa, kita akan maju dalam keadaan apapun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.